Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Sang Yonko Akagami mulai bergerak untuk mendapatkan One Piece. Tujuan pertamanya adalah merebut Road Poneglyph milik bajak laut Kid. Pulau Elbaf akan benar-benar menjadi tempat pertarungan ini. Kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1076 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah keberadaan dari sosok Vegapunk yang sudah diketahui. Dan ternyata dia bersama dengan para agen Chiverpol yang telah menghilang selama berbulan-bulan. Yang juga tidak kalah mengejutkan adalah adanya pergerakan dari bajak laut Akagami di Pulau Para Raksasa. Apakah akan ada pertarungan besar antara Atas Kid melawan Shanks di Pulau Elbaf? One Piece Chapter 1076 mengusung judul Old Friend. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan semua kru bajak laut topi jerami mengenakan pakaian modern. Chapter dibuka dengan situasi di lab utama Egghead yang menjadi tidak menentu setelah dua Seraphim, yakni S-Hawk dan SBR muncul dan langsung melakukan penyerangan. Mereka menyerang Luffy, Zoro, Kaku dan juga Lucci. Dalam momen ini terungkap jika S-Hawk memiliki cloning dari kekuatan buah iblis Supa Nomi milik Das Bones. Setelah bernegosiasi cukup lama akhirnya Rob, Lucci dan Kaku bekerja sama dengan Luffy dan Zoro. Mereka menawarkan bantuan untuk menghadapi kedua Seraphim tersebut karena situasi semakin tidak menentu. Apalagi setelah mereka mendengar teriakan Nami. Dan tanpa diduga kerjasama ini sangat luar biasa, di mana SBR berhasil terhempas keluar dari lab dengan serangan gabungan Luffy dan Lucci. Sedangkan S-Hawk terkena serangan gabungan dari Zoro dan juga Kaku. Namun tentunya serangan dari Seraphim masih belum akan berhenti. Setelah momen mengejutkan di mana Vegapunk menghilang di chapter sebelumnya, akhirnya di chapter 1076 ini diketahui jika Vegapunk disekap di sebuah penjara khusus di dalam lab. Kondisi dari Vegapunk sendiri nampak terluka meskipun tidak terlalu parah. Ada beberapa hal menarik yang kemudian muncul dalam momen ini. Pertama, kita akhirnya tahu apa yang terjadi kepada agen Chiverpol lain. Seperti yang diketahui, ketika CP0 pertama muncul di Pulau Egghead, mereka sempat mengatakan bahwa beberapa bulan lalu ada banyak agen Chiverpol yang menghilang saat menjalankan tugas. Saka dan yang lain tidak pernah tahu apa yang terjadi, karena menurutnya, dia selalu melihat para agen tersebut keluar dari pulau dengan selamat. Ternyata, terungkap jika mereka terjebak dalam penjara khusus di mana tempat Dr. Vegapunk sekarang berada. Yang juga tidak kalah menarik dalam momen ini adalah bagaimana Vegapunk menyatakan bahwa proyek penelitian Poneglyph miliknya berhasil diketahui oleh pihak World Government. Padahal, hal tersebut seharusnya tidak mungkin terjadi. Berdasarkan hal tersebut artinya ada dua kemungkinan yang muncul. Pertama, ada mata-mata dari pihak World Government yang bekerja atau ada di sekitar Vegapunk. Kedua adalah mungkin World Government menemukan cara untuk menyadap atau mengawasi aktivitas Vegapunk yang mereka anggap ilegal. Ini yang mungkin jadi alasan mengapa mereka mengirimkan pasukan Chiverpol untuk menghabisi nyawa Vegapunk dan juga menganggap sang ilmuwan sebagai ancaman. Menarik tentunya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini. Pasca time skip terjadi, kita melihat bagaimana sosok Stas Kid nampak kehilangan lengan kanannya. Di ARC Wano kita mengetahui jika Kid harus kehilangan lengannya tersebut saat bertarung menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Banyak yang kemudian berspekulasi jika Shanks atau salah satu dari kru bajak lautnya yang sudah memotong lengan Kid. Namun, dalam chapter kali ini terungkap jika sebenarnya bukan mereka yang memotong lengan Kid. Sosok pastinya sendiri masih belum diketahui.
Namun, berdasarkan penuturan Killer, mereka bahkan belum pernah berhadapan langsung dengan Shanks dan yang lain. Saat itu, kelompok bajak laut Kid baru berurusan dengan para bajak laut yang jadi sekutu kelompok Shanks, yang artinya merekalah yang memotong lengan Kid. Di akhir chapter 1076 terlihat bagaimana potensi pertarungan antara Eustace Kid dan Shanks sangat besar dan mungkin akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Dalam chapternya Sang nampak sudah berada di Pulau Elbaf. Dia meminta Rockstar untuk menyampaikan pesan kepada Kid, yaitu menyerahkan Rod Poneglyph dan pergi atau bertarung. Sang sendiri nampak bersama para raksasa seperti Dory dan Brogy serta raksasa yang lain. Namun, masih belum diketahui apakah mereka semua akan ikut bertarung menghadapi Kid atau hanya Shanks yang akan menghadapinya. Kid sendiri nampak percaya diri dengan kekuatannya sekarang. Apalagi setelah dia berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya sebelum berhadapan dengan Big Mom. One Piece Chapter 1076 menghadirkan informasi menarik terkait perkembangan nasib dari Vegapunk dan juga apa yang terjadi di Egghead. Para fans sendiri masih menantikan siapa sebenarnya sosok misterius yang berhasil mengacak-acak Pulau Egghead. Selain itu, kita juga diperlihatkan bagaimana kerjasama antara Luffy dan Lucci serta Kaku dan Zoro yang sangat epik. Apakah Rob Lucci akan benar-benar membantu Luffy keluar dari Pulau Egghead? Atau justru akan mengkhianati Luffy setelah berhasil mengalahkan Seraphim? Dan juga yang sangat dinantikan adalah pertarungan dua bajak laut kuat yaitu Eustace Kid dan Shanks. Demikian pembahasan lengkap One Piece Chapter 1076 yang sangat menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.